Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Renata Tedironi dengan NIM 185100079. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Aritmatika Sosial dengan menggunakan Problem-Based Learning berbantuan aplikasi Live Worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bahan ajar yang seharusnya dapat membantu guru dalam mentransfer materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Menurut Nuranisa tahun 2015, bahan ajar saat ini digunakan sebagai pendamping guru dalam memberikan latihan soal kepada siswa, namun kurang memfasilitasi guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Salah satu materi yang akan saya angkat di sini adalah aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan materi matematika yang mengulas tentang kegiatan jual beli yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tentunya sangat diperlukan khususnya bagi siswa SMP. Namun, kenyataannya, materi aritmatika sosial masih menjadi materi yang menakutkan bagi siswa SMP. Mereka tidak bisa menafsirkan pernyataan yang ada dalam pertanyaan. Maka dari itu, perlu adanya kemampuan pemecahan matematis siswa yang lebih tinggi. Namun, dalam proses mengasah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP, diperlukan model pembelajaran yang khusus yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kali ini saya menerapkan problem-based learning dalam proses pembelajaran. Indikator problem-based learning sejalan dengan indikator kemampuan pemecahan masalah, sehingga mampu mendukung penguasaan materi oleh siswa. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, bahan ajar yang pada umumnya berupa lembaran kertas dapat diaplikasikan menggunakan teknologi melalui aplikasi Live Worksheet. Bahan ajar berupa LKPD yang digabungkan dengan teknologi sehingga mempermudah peserta didik untuk mengakses. Peserta didik dapat mengakses dimanapun dan kapanpun ia butuhkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan problem-based learning berbantuan aplikasi Live Worksheet. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan problem-based learning dengan bantuan aplikasi Live Worksheet. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan problem-based learning berbantuan aplikasi Live Worksheet. Yang keempat, kendala-kendala yang saya temui pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan problem-based learning berbantuan aplikasi Live Worksheet. Selanjutnya, prosedur penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu metode penelitian Borg and Gall. Berikut merupakan tahapan penelitian menurut Borg and Gall. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Yang kedua yaitu rancangan bahan ajar. Di sini saya merancang bahan ajar, kemudian divalidasi dan direvisi dalam forum group discussion. Selanjutnya akan menghasilkan draft bahan ajar. Draft bahan ajar tersebut dapat diuji cobakan dalam uji coba terbatas kepada 10 siswa di SMP Negeri 13 Cimahi. Dari hasil uji coba tersebut akan menghasilkan beberapa masukan dari validator yang kemudian akan dilakukan revisi. Hasil revisi satu bahan ajar akan diuji coba luaskan kepada 15 siswa di SMP Pasundan 1 Cimahi. Kemudian, jika ada masukan-masukan kembali, akan dilakukan revisi ulang. Namun, jika tidak ada masukan kembali, menghasilkan final produk. Final produk ini akan dipakai untuk uji coba bahan ajar kepada satu kelas siswa SMP kelas 7. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Proses pengembangan produk terbagi menjadi 3, yaitu desain produk awal atau desain dibuat setelah melakukan studi pendahuluan atau studi kepustakaan. Selanjutnya, revisi produk, memperbaiki produk sesuai masukan dari validator saat uji coba terbatas dan uji coba luas. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu desain produk akhir, desain yang akan diuji cobakan pada peserta didik. Berikut ini ada desain awal dan desain akhir. Di sebelah kiri yang berwarna coklat itu merupakan desain awal bahan ajar yang saya buat. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan desain yang telah dilakukan revisi. Pada gambar berikutnya, desain awal berada di sebelah kiri dan desain akhir berada di sebelah kanan. Desain awal orientasi peserta didik pada masalah terbagi menjadi beberapa cerita. Namun setelah dilakukan revisi, orientasi peserta didik pada masalah hanya memuat satu kasus. Selanjutnya, pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, pada desain awal terdapat materi aritmatika sosial. Setelah melakukan revisi, mengevaluasi proses pemecahan masalah hanya memuat kesimpulan. Selanjutnya, rekapitulasi perhitungan uji instrumen. Rekapitulasi perhitungan uji instrumen. Sebelum melakukan tes di akhir pembelajaran, instrumen dilakukan uji coba kepada siswa yang telah belajar aritmatika sosial. Hasil dari uji instrumen tersebut menghasilkan indeks kesukaran dengan rata-rata soal yang peneliti buat, yaitu sedang. Selanjutnya, hasil validasi. Pada tahap uji coba terbatas, menghasilkan 87% hasil validasi dari 4 validator. Sedangkan pada tahap uji coba luas, ada kenaikan 1%, yaitu sebesar 88%. Kesimpulannya, terjadi kenaikan 1% dari tahap uji coba terbatas ke tahap uji coba luas, dengan kategori sangat valid ke dalam sangat valid. Jadi bahan ajar dapat langsung digunakan. Selanjutnya, hasil uji kepraktisan. Dapat dilihat di sini ada 10 siswa sebagai sampel dalam uji coba terbatas, menghasilkan 73%, sedangkan pada tahap uji coba luas menghasilkan 82%. Maka terjadi kenaikan 9% dari tahap uji coba luas dari tahap uji coba terbatas ke tahap uji coba luas dengan kategori praktis ke sangat praktis. Maka bahan ajar dapat digunakan karena sangat praktis. Selanjutnya di sini ada kendala. Dalam proses penelitian ini terdapat 3 kendala yang saya rasakan. Yang pertama yaitu aplikasi Live Worksheet memerlukan jaringan internet yang sangat baik. Sebelum penelitian, saya memeriksa jaringan internet yang berada di sekolah tersebut apakah baik atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, tidak dapat melihat langsung berapa nilai yang diperoleh peserta didik pada pertanyaan esai. Dapat diketahui, dalam aplikasi Live Worksheet, jika memuat pertanyaan pilihan ganda, maka nilai akan otomatis keluar. Sedangkan jika memuat pertanyaan esai, maka guru harus memeriksa secara manual jawaban siswa. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik tidak boleh membawa telepon genggam tanpa rekomendasi guru yang bersangkutan. Pada saat itu, saya meminta izin kepada guru yang bersangkutan untuk mewajibkan beberapa siswa membawa telepon genggam. Karena proses penelitian ini siswa akan dikelompokkan, maka satu kelompok hanya membawa satu telepon genggam. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya memuat 4 kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan bahan ajar berjalan baik sesuai dengan tahapan Brook and Goal. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar. Bahan ajar materi aritmatika sosial dapat dikategorikan sangat valid dan sangat praktis sehingga dapat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, efektivitas bahan ajar.
Bahan ajar termasuk kategori efektif dan dapat digunakan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam proses penelitian yaitu jaringan internet yang harus kuat. Untuk membuka aplikasi live worksheet, nilai pada pertanyaan esai tidak dapat keluar otomatis, dan peserta didik SMP tidak diperbolehkan membawa telepon genggam. Sekian pemaparan presentasi hasil penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.